Bitkom bincang komunikasi, buletin dari Kominfo Sakti, mengupas fakta sehari-hari, narasi para ahli terpercaya. Persembahan buat Buleleng, podcast kita cermati dari bumi Panji Sakti, dengan hati penuh inspirasi. Halo Sobat Buleleng, kembali di Bitkom Bincang Komunikasi, suatu kegiatan untuk mengulik dan menggali informasi seputaran di Pemkab Buleleng atau pemerintah Kabupaten Buleleng. Dan pada hari ini saya Chandra Asik bersama rekan saya Dewi Lestari. Dan pada hari ini kita akan mengulik bagaimana talenta-talenta muda Buleleng yang seakan tidak habis untuk selalu berkreasi dan berinovasi di segala bidang. Dan untuk sahabat Buleleng, jangan lupa untuk selalu mengonsumsi air minumnya Buleleng di segala aktivitasnya. Nah, bagi sahabat Buleleng yang penasaran siapa narasumber kita pada hari ini dan akan diperkenalkan oleh rekan saya, itu Kak Dewi. Baik, terima kasih Chandra. Sahabat Buleleng, saat ini Bitkom sudah menghadirkan narasumber yang akan berkompeten untuk menjawab pengetahuan sahabat Buleleng, dan saat ini di ruang BCC Buleleng Comment Center Dinas Kominfo Santi Buleleng sudah hadir narasumber kita, yaitu salah satu pemuda pelopor Bali yang bergerak di bidang pangan atau pertanian. Dan juga beliau ini merupakan salah satu penggiat hortikultura ya, jadi khususnya wortel dan brokoli. Siapakah beliau? Langsung saja kita sapa. Om Swastiastu, selamat pagi. Ya, selamat pagi Ya, semuanya. Diperkenalkan dulu namanya nih, Pisir. Ya, perkenalkan dulu ya, nama saya Ikomang Edi Juliana. Saya dari Desa Munduk di Banjar Dinas Tambelingan, Buleleng tepatnya. Oke. Iya, baik. Beliau kan salah satu pemuda pelopor Bali ya, dalam bidang pangan dan pertanian. Nah, boleh diceritakan sedikit bagaimana awal mula ketertarikan untuk menggeluti bidang pertanian atau pangan ini, Bli? Ya, awal mulanya itu kalau diceritakan di sini ya panjang sekali tentunya, tetapi saya persingkat. Jadi saya merasakan pada saat saya masih SMP dulu, saya sekolah di Pancasari, di SMP Negeri 2 Sukosade. Nah, yang notabene kan wilayah Pancasari itu adalah wilayah pertanian. Di sana banyak ada stroberi, sayuran dan lain sebagainya. Saya penasaran loh, kenapa petaninya kok nanam ini ya? Ternyata itu adalah potensi yang luar biasa di sana, dan yang sekarang menjadi ikon desa di Pancasari. Nah, tentunya dari sana saya memiliki rasa penasaran. Kalau saya mungkin nanti tamat SMP ini saya sekolah ke pertanian, gimana ya gitu. Jadi di sana saya mencari informasi di mana ada sekolah pertanian. Alhasil saya sekolah di SMK Negeri 1 Petang di Badung, di Plage. Nah, di sana saya tamat tahun 2018. Nah, alasannya kenapa saya mencari pertanian dan menjadi petani, karena saya lahir di negara agraris. Di Bali budayanya, akar budaya kita adalah subak, yaitu itu pertanian sendiri. Dan di samping itu saya lahir dari keluarga petani. Kakek, bapak, buyut dan semuanya petani. Dan padahal dulu orang tua saya itu tidak mengizinkan saya untuk menjadi petani, tapi saya harus jadi petani. Kalau nggak jadi petani, nggak ada sekolah petani, saya nggak mau sekolah. Nah, itu menjadi alasan dasar karena saya melihat orang-orang tua kita, tetua kita semuanya itu sukses di pertanian, tetapi mereka suksesnya itu nggak kelihatan. Nah, seperti itu. Nah, alhasil saya setelah tamat fokus di dunia pertanian sampai saat ini. Dan memang saat ini sudah mulai banyak bermunculan pemuda-pemuda yang menggeluti bidang pertanian dan pangan ya, Bli Komang Edi ya. Nah, sahabat Buleleng, kita juga di sini mengetahui bahwa Bli Komang Edi Juliana ini punya wirausaha yang dikenal dengan Amertagiri Lesung. Gitu. Boleh diceritakan sedikit, Bli, tentang Amertagiri Lesung ini? Nah, jadi setelah tamat saya SMK tahun 2016 silam, saya membentuk kelompok pemuda tani yang dulunya itu Remaja Mandiri Bali, yang dimana nanti anggota-anggotanya itu saya wajibkan untuk membangun suatu usaha tani. Dan kebetulan saya sebagai ketuanya waktu itu, dan dikukuhkan langsung sama Kadis Pertanian Provinsi
yang sekarang sudah pensiun, beliau Bapak Ide Bagus Wisnuwardana. Nah, pada saat itu saya mendirikan Amertagiri Lesung ini. Jadi Amertagiri Lesung itu adalah kelompok tani. Kelompok tani yang saya dirikan di lereng Gunung Lesung. Nah, yang ada sekitar 12 orang kelompok. Tapi anggota kita itu adalah petani tua, yang dimana leadernya itu adalah generasi muda, seperti itu. Jadi kita memberikan informasi-informasi terbaru tentang pertanian ala masa kini, yang sekarang ada IoT, ada pupuk kompos dan lain sebagainya, agar mereka beralih ke pertanian yang lebih baik. Nah, seperti itu. Jadi setelah menjadi kelompok tani, alhasil saya berpikir kenapa tidak dijadikan usaha saja gitu, bidang usaha. Akhirnya saya bentuk Amertagiri Lesung itu menjadi suatu usaha. Wujudnya sekarang usaha tani berupa PT Perorana. Nah, seperti itu. Nah, beli kan jelaskan tadi awal mulanya itu dari petani-petani tua ya beli ya, tetapi dari generasi muda sebagai leader. Nah, apakah menemukan kesulitan beli ya, tantangan mungkin yang dari awalnya bertani secara konvensional, kemudian beli perkenalkan dengan cara-cara modern, bagaimana beli? Contoh simpelnya aja. Kalau tantangannya itu luar biasa besar, tidak cukup waktu setahun 2 tahun, bahkan saya dari 2016 sampai sekarang masih terus berjuang untuk meyakinkan mereka bahwasanya pertanian konvensional itu bukannya salah ya, tapi keliru gitu loh. Kalau salah hukum yang kena. Kalau keliru boleh diperbaiki seperti itu. Jadi misalkan seperti pemakaian pupuk kandang yang masih mentah, kita harus olah terlebih dahulu, kita harus fermentasi terlebih dahulu. Yang sekarang kan banyak ada penyakit-penyakit tanaman. Nah, sudah keren-keren sekarang nama penyakitnya gitu. Lebih keren penyakitnya daripada petaninya gitu. Dan kalau tantangannya itu awal mula saya memperkenalkan pertanian regeneratif atau pertanian yang mengarah ke organik ya. Jadi itu diketawain, dicemooh, direndahkan, semuanya sudah pernah saya rasakan. Tapi saya tidak gentar. Sebagai pemuda itu harus tetap maju lah. Jadi sampai sekarang ya kurang lebih 500 orang petani di seluruh Bali sudah merasakan dampak dari apa yang saya sampaikan. Itu melalui proses pendampingan dan lain sebagainya. Dan bahkan bukan hanya petani di sektor pangan saja, sampai ke buah-buahan juga sudah banyak yang konsultasi kepada saya gitu. Seperti itu. Saat ini mungkin yang unggulan di sana apa beli produk hortikulturanya, hasil panennya? Yang di Amertagiri. Ya. Produksi unggulan kami sih, kami bersama petani di sana kan awal mulanya itu banyak yang nanam wortel. Jadi kita ada komoditas asli lah wortel Bali, yang dimana sempat pada kalau tidak salah tahun 2017 itu waktu saya masih SMK, awal mula petani di sana yang dari pertanian kopi itu beralih ke hortikultura atau sayur, mereka budidaya wortel. Ya, wortel. Dan saya juga berpikir Pancasari punya stroberi, Bedugul punya sayuran dan lain sebagainya, ada paprika dan lain sebagainya. Kalau kita di Munduk punya apa gitu? Kita memang sih punya cengkeh sama kopi sebenarnya, tetapi kalau ikon sayurannya belum ada. Jadi harapan saya nantinya wortel ini akan menjadi ikon di sana, sehingga saya sama saudara saya juga aktif ya. Saudara saya, kakak saya itu dia pertanian juga, sama-sama suka pertanian, hobi pertanian. Jadi kita sama-sama mempelajari tentang karakteristik wortel ini, gitu. Bagaimana caranya menciptakan bibit yang unggul. Nah, pada dulu itu wortel itu banyak yang bercabang. Jadi yang sekarang kita sudah punya bibit asli Bali, yang dimana kita hasilkan dengan varietas unggul seperti itu. Jadi harapannya si wortel ini yang nanti kita akan angkat menjadi ikon. Sayang sekali nggak dibawa ya contohnya ya. Kita penasaran pada Chandra ya. Nah, Bli Komang, ini apa sih yang membedakan dari Amertagiri Lesung dengan usaha yang lainnya? Usaha petani lainnya seperti itu. Oke, kalau yang membedakan itu sebenarnya tidak banyak sih. Tidak banyak. Tapi ciri khasnya itu adalah kita mengunggulkan kearifan lokal. Jadi apa yang ada di desa, apa yang memiliki potensi itu yang kita angkat. Termasuk nanti kita akan jadikan pertanian ini mengarah ke sektor pariwisata, yaitu agrotourism.
yang dimana kita ya tentunya yang sekarang di Bali kan banyak turis-turis yang awur-awuran lah. Jadi kita di sana bisa saring-saring lah turis yang masuk. Jadi yang memang spesifik suka dengan budaya Bali. Yang dimana kan turis itu dia tahunya hanya pertanian itu di Subak basah, seperti Jatiluwe dan lain sebagainya. Subak itu seperti itu. Tapi kita akan kenalkan ternyata di Bali itu ada loh subak kering gitu. Jadi subak kering itu gimana tata kelola airnya, sistem tata hujan seperti apa, cara budidayanya seperti apa gitu. Jadi itu yang kita akan angkat nantinya yang menjadikan pembeda. Oke, jadi menarik kali Kak ya. Nah, untuk menjaga kualitas dan kesegaran produk-produk seharian itu seperti apa? Khususnya di wortelnya. Dan ada juga kan tadi Kak dibilang di brokoli juga ada. Mungkin bisa dijelaskan Kak? Kalau wortel, spesifik di wortel saya kalau di budidaya sudah berhasil. Jadi yang sekarang capaiannya sampai ke Gesing ya. Di Gesing banyak ada petani wortel di sana, selain di Tamlingan. Dan di Goblet juga ada teman saya, dia expert di bidang wortel. Dan kemarin sering kita konsultasi tentang pembiakan wortel itu, cara budidayanya kita terus upgrade sebaik mungkin. Di samping itu ketika teman saya ini yang fokus ke budidaya, jadi saya lebih fokus ke penelitian untuk ketahanan hasil panen ini. Misalkan wortel itu biar tidak selalu dijual fresh gitu. Jadi saya sama salah satu teman juga dia expert di bidang olahan. Jadi kita buat aneka olahan. Tetapi ini baru sampai ke tahap riset. Dan kemarin sempat kita edarkan, lumayan respon dari masyarakat. Karena wortel itu kita bisa jadikan wine, bisa dijadikan kerupuk, bisa dijadikan kue, bahkan itu bisa dibikin keripik, yaitu dengan sistem dehydrator. Nah, seperti itu. Jadi menarik ya. Jadi nggak selama untuk langsung dikonsumsi sebagai sayuran untuk sup aja. Jadi berarti jadi wine juga bisa, kerupuk tadi Kakak bilang kan. Jadi ya, jadi memberikan riset yang terbaru juga inovasi kepada pemuda-pemuda yang lainnya juga ya. Nah, untuk memperluas pasarnya, bagaimana Kak cara untuk menarik masyarakat itu perhatian konsumennya baik lokal maupun luar daerah? Terutama di wortel ya. Ya. Kalau wortel itu sebenarnya dia sayuran kelas 2. Oke. Selalu ada di meja makan kita. Sayuran kelas 1 itu adalah kentang. Bali belum bisa memproduksi wortel secara banyak, secara mass. Tetapi ketika produksi wortel di Bali berbarengan dengan yang di Malang, Dieng, dan di Medan, itu secara otomatis harganya akan turun seperti yang sekarang ini. Sekarang kan murah sekali karena sekarang memang musim panen ubi-ubian sekarang. Tetapi di Bali semestinya dia bisa mandiri, apalagi kita punya garis dataran tinggi yang lumayan bagus untuk budidaya wortel seperti yang di Goblet, Wanagiri dan lain sebagainya. Dan sana kita kenapa saya katakan wortel itu sayuran nomor 2, karena dia unik, dia bisa diolah menjadi apa saja. Jadi di samping itu juga daya simpannya lumayan panjang. Yang sementara ini Bali sekarang lagi di banjir wortel dari luar pulau kita. Tentunya itu akan berdampak dengan harga yang di Bali itu sendiri. Misalkan wortel beras tagi, itu datanya dari beras tagi langsung. Yang kita kira itu wortel import, itu memang produksi Indonesia, tetapi itu akan berpengaruh terhadap harga ya di Bali. Tetapi karena permintaannya tinggi, itu juga. Nah, itu kan arahnya ke ekonomi sebenarnya. Jadi wortel lokal Bali ini dia lebih cenderung daya simpannya lebih lama daripada wortel beras. Kalau dari rasa, dari rasa wortel lokal ini dia yang sekarang ya, yang saya kembangkan ini sudah cenderung manis karena kita silangkan dengan wortel beras tagi. Jadi kulitnya lebih tebal, rasa lebih manis, di samping itu teksturnya lebih renyah. Nah, kalau yang asli Bali itu rasanya agak-agak pahit, langu. Ya, seperti kita makan parsley. Nah, kayak gitu rasanya. Oke, Bli, tadi kan Bli sudah bercerita panjang lebar nih mengenai
petani hortikultura dan juga Amertagiri Lesung. Nah sekarang saya tertarik nih Bli. Bli kan merupakan salah satu pemuda pelopor Bali ya, khususnya di bidang pertanian dan pangan. Mungkin bisa diceritakan awal mulanya bagaimana tertarik untuk ikut dalam pemuda pelopor Bali ini Bli? Iya, awal mulanya itu saya dapat informasi dari Ibu Ervina. Oke. Iya, dapat informasi di sana itu daftarnya itu sebenarnya dadakan semua. Plak jadi gitu. Jadi oke, karena saya sudah lama menekuni pertanian, jadi masuk saja, gitu. Nggak harus belajar lagi lah lain sebagainya. Jadi apa persyaratannya saya penuhi satu-satu gitu. Akhirnya kemarin presentasi di Buleleng, saya dipercaya untuk ke provinsi. Nah presentasi di provinsi, akhirnya provinsi mempercayai saya lagi untuk ke nasional. Ya sekarang masih menunggu hasil pendingnya. Ya seperti itu ya. Moga-moga aja lolos lah sebagai pemuda pelopor nasional. Nah menemui kesulitan nggak Bli saat itu? Kalau kesulitan sih relatif ya, itu namanya aja perjuangan pasti ketemu. Pasti ada. Misalkan seperti sekarang saya kerja di Gianyar gitu. Besok harus presentasi ke Buleleng, harus pulang dulu nyiapin desain dulu dispen sama perusahaan di sana. Untungnya dari perusahaan juga saya bekerja di pertanian juga di sana. Bos saya itu seneng. Jadi ya kamu maju aja, agak di support dukungannya luar biasa. Tapi ya yang kendala yang paling berat itu adalah jarak. Jarak yang lumayan jauh. Yang kemarin waktu di presentasi di Buleleng itu hampir telat saya. Sampai terus langsung dipanggil gitu, langsung presentasi. Oke. Boleh dibocorkan sedikit nggak? Jadi apa yang mungkin Bli angkat di ajang ini yang membedakan dengan produk pangan lainnya Bli? Harapan saya sih nantinya kita bisa meniru yang lain lah. Nanti untuk pangan sendiri itu, pangan itu bukan hanya tentang padi, jagung, dan kedelai dan yang lainnya, tetapi pangan itu melingkup semuanya sebenarnya. Kalau berbicara pangan itu lumayan berat. Hortikultura sebenarnya masuk di sana, tetapi pangan itu adalah tentang urusan perut. Jadi gimana caranya kita kan punya banyak fresh produk seperti sayuran dan lain sebagainya itu. Gimana caranya kita bisa menyimpan ini lebih lama. Saya berharap sih melalui media ini, di Kominfo ini, saya bisa menemukan teman-teman yang expert di bidang olahan tadi, yang bisa melanjutkan riset-riset yang saya lakukan biar lebih masif lagi. Ini teman saya yang sekarang menjadi divisi pengolahan ini, dia sempat ke Thailand. Dia oleh-oleh ke Bali itu permen, keripik dan lain sebagainya, semuanya sayur, semuanya buah. Jadi memang asli olahan dari petaninya. Bukan seperti kita ya, oleh-oleh kita itu malah kopiko, malah apalah gitu, malah permen-permen yang notabene tidak 100% dari hasil pertanian kita. Itu cara yang simpel untuk mensejahterakan petani kita. Jadi lebih banyaklah orang-orang pelaku UMKM yang berbuat untuk petani. Itu sih harapannya saya nanti, agar yang menjadikan pembeda. Yang menjadikan pembeda itu salah satunya adalah visi dan misi saya harus terwujud. Nah menyambung dari pernyataan Bli tadi itu, jadi kalau misalnya ada nih sahabat Buleleng yang ingin mungkin kontak Bli, jadi ingin bertukar ide atau masukan atau apa, nah menghubunginya kemana Bli? Ada mungkin bisa di-share medsosnya, atau mungkin kontak yang bisa dihubungi untuk nanti bisa bertukar pikiran dengan Oke, siap. Kalau medsos, saya lebih aktif di Facebook. Facebook saya sesuai dengan nama Ikomang Edi Juliana. Ikomang Edi Juliana. Ya, itu bisa diikuti atau tambah pertemanan juga bisa. Jadi di sana saya memuat semua tentang kegiatan saya di pertanian. Mungkin bisa melalui Messenger juga dari Facebook itu. Ya, saya lebih aktif di sana. Oke, jadi open ya, terbuka ya nanti untuk sahabat Buleleng, mungkin pemuda-pemuda di luar yang aktif juga di bidang pertanian, boleh nanti kontak-kontak Bli Komang Edi Juliana ya. Jadi nanti silahkan bertukar informasi, mungkin teknik-tekniknya, jadi saling melengkapi mungkin nanti Bli ya. Baik sahabat Buleleng, kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita, tapi sebelum itu kami akan jeda sebentar. Kami akan kembali setelah yang satu ini.
Bitkom bincang komunikasi, buletin dari Kominfo Sakti, mengupas fakta sehari-hari, narasi para ahli terpercaya. Persembahan buat Buleleng, podcast kita cermati, dari bumi Panji Sakti, dengan hati penuh inspirasi. Baik sahabat Buleleng, kembali lagi di podcast Bikom dan masih bersama narasumber kita Bikomang Edi Juliana, pemuda pelopor Bali bidang pertanian dan pangan, kemudian petani hortikultura Amertagiri Lesung. Dan menyambung yang tadi nih yang sempat terjeda belia, untuk di pemuda pelopor Bali itu beli kan mengangkat riset ya yang beli ajukan untuk mengikuti ajang ini. Bisa diceritakan sedikit mungkin beli bagaimana riset itu atau apa yang beli angkat ajang itu? Sesuai dengan judul yang saya angkat itu adalah menuju desa mandiri pupuk untuk menunjang ketahanan pangan, spesifiknya di wortel. Nah, kenapa saya tidak mengangkat misalkan produsen beras atau apalah gitu, tetapi saya di sini lebih mengunggulkan pupuk dan wortel, karena dasar dari keberhasilan petani itu untuk berproduksi adalah ibu pertiwinya sehat. Nah, misalkan tanah itu kan ibu pertiwi, jadi itu harus sehat terlebih dahulu. Jadi mengandung unsur bahan organik, kandungan pupuknya lumayan lengkap. Jadi di sana akan menunjang keberhasilan budidaya apapun. Bahkan saya sudah pernah riset di tanah berpasir, tanah batu kapur, itu kalau tidak ada pupuk atau bahan organik ini tentu akan sulit. Nah, di sini saya mengharapkan agar petani itu seperti yang saya katakan tadi, beralihlah menggunakan kompos daripada untuk pupuk yang masih mentah, seperti kotoran ayam yang masih mentah, itu sangat berbahaya untuk kesehatan tanah. Jadi di sini dasarnya itu adalah ibu pertiwi ibaratnya seperti ibu hamil. Jadi ibu hamil itu kalau ibunya sehat, jabang bayinya pasti kuat, pasti sehat juga. Dan di samping itu di pertanian itu kita sebagai petani itu adalah sebagai anaknya. Nah, seperti itu yang kita yang akan meneruskan itu. Jadi kenapa spesifik wortel? Karena seperti yang saya katakan tadi itu saya melakukan proses penyilangan antara wortel lokal, yang mana wortel lokal itu dulu seperti akar kayu, akar tunggang, kulitnya tipis dan untungnya itu keras gitu. Jadi tidak bagus lah untuk dikonsumsi dan rasanya itu agak pahit. Dan sekarang kita silangkan bersama teman saya sama kakak saya juga menciptakan varietas yang lebih unggul. Masa panennya lebih cepat, 3,5 bulan sudah panen. Terus daya simpannya bagus, rasa lebih manis, terus di samping itu juga teksturnya lebih renyah. Nah, di samping itu juga saya mengangkat dari program kepeloporan ini adalah riset membuat olahan ini, yang nantinya kita akan kembangkan lebih masif lagi, yang mana harapan saya sih akan digunakan sebagai oleh-oleh khas lah. Nah, selain pia susu dan lain sebagainya kalau di Bali ya, nanti ya brownies wortel gitu, misalkan kerupuk wortel gitu. Nah, pada awalnya itu saya di olahan ini saya olah dulu menjadi kerupuk, karena kenapa kerupuk itu yang paling murah dan semua orang suka. Jadi gampang lah kita menjualnya gitu. Jadi gampang kita distribusikan juga, lebih ringan dia. Seperti itu. Dari judul kepeloporan ini. Dan saat ini produk-produk itu sudah dipasarkan ya beli ya atau belum nih? Kalau produk belum dipasarkan. Kita riset jadi simpan gitu. Riset jadi simpan. Kita bikin dulu riset sebanyak mungkin. Yang nantinya kita mengharapkan teman-teman misalkan ada yang expert bidang olahan, saya mau ikut dong join gitu. Jadi ini risetnya. Ini yang harus yang kamu lakukan, sudah ada gini lah. Tinggal kita menyempurnakan lagi. Misalkan dia punya ilmu baru, teori baru tentang olahan itu, oke, kita masukkan, kita cari hasil yang terbaik gitu. Ya. Jadi menarik sekali, semoga nanti itu akan dilirik juga oleh dinas terkait ya. Mungkin bisa menjadi UMKM juga nanti yang akan memberdayakan masyarakat sekitar ya beli ya.
menarik sekali dan kita tentu saja akan menunggu itu Bli supaya seperti daerah lain punya keripik khas Iya. Bali. Kan kita ada keripik khas itu wortel ya. Oke, nah tadi kan akan dijelaskan bahwa kakak tuh kan selama meriset itu kan perlu memerlukan peran teknologi nih. Jadi kakak bagaimana sih cara peran teknologi dalam usaha pertaniannya yang kakak pakai sekarang? Kalau peran teknologi sebenarnya itu sangat bermanfaat ya. Oke. Seperti misalkan saprodi di pertanian itu kan perlu traktor, mesin potong rumput dan lain sebagainya, bahkan penyiraman otomatis yang sekarang sudah dikembangkan oleh teman kerabat saya, Agung Wedatama ya dari Petani Muda Keren. Itu sudah dikembangkan, bahkan yang sekarang sudah di IKN dikembangkan. Bahkan untuk teori-teori pupuk juga penyempurnaan mikroorganisme itu sudah banyak teman-teman saya yang gini juga memproduksi pupuk, seperti halnya yang di dampingan saya di TPST Desa Adat Pemutaran itu yang sekarang merubah lahan gersang gerga itu biar bisa ditanamin aneka hortikultura yang nantinya saya berharap di sana menjadi sentra produsen cabai untuk menekan inflasi cabai di Bali. Terus yang di bagian timur kalau nggak salah di Jagarage itu ada teman saya juga, dia sekarang produsen hydroseeding yang sudah dikirim ke IKN juga. Itu luar biasa sekali pencapaian teman-teman saya. Kalau saya lebih spesifik fokus ke petani lokal yang di Bali, melakukan pembinaan, pendampingan dan lain sebagainya gitu. Nah seperti itu kira-kira. Dan untuk Beli Komang itu ada apa sih menggunakan inovasi tertentu dalam proses pertanian? Inovasinya apa untuk dalam proses pertanian? Kalau inovasi di pertanian itu seperti yang saya katakan tadi, itu ada sebuah riset yang sedang kita lakukan. Misalkan ya sekarang kan kondisi tanah semakin menurun, apa yang perlu kita tambahkan, coba apa gitu, kita harus cek dulu. Yang kemarin kita ada kerjasama dengan Lab Hayati di Biaung. Jadi di Biaung di dekat Ketewel sana ada laboratorium. Ketika kita mau mengecek unsur yang ada di tanah, kita bawa ke sana. Jadi sebelum kita melakukan budidaya itu kita harus cek dulu pH dan lain sebagainya, mikrobanya juga seperti itu. Oke, nah kalau memang ada yang menarik nih, bagaimana sih mungkin bisa memberikan sedikit cerita atau tips and trick bagaimana sih menanam sayur yang menurut itu sangat penting dalam keberhasilan panennya? Iya. Kalau menanam sayur untuk berhasil itu pertama adalah niat. Pasti. Ya. Niat memang mau menanam sayur, terutama misalkan di wilayah perkotaan. Saya punya misi sejengkal tanah Bali itu harus dimanfaatkan. Bahkan kalau di rumah tangga yang sekarang ada Puspa Aman sama yang program pertahanan pangan itu, kita bisa memanfaatkan aneka limbah seperti galon bekas dan lain sebagainya. Terutama yang paling mendasar itu adalah medianya harus baik. Tidak cukup dengan subur saja, tetapi harus baik. Jadi kalau subur itu bisa menimbulkan penyakit juga untuk tanaman kita. Jadi komposisi hara, mikroba itu harus lengkap. Tipsnya itu adalah kita bikin sendiri. Jadi semuanya itu berawal dari dapur sebenarnya. Aneka limbah di dapur itu kita bisa manfaatkan sebagai pupuk yang baik. Misalkan seperti air cucian beras, terus limbah sayur dan lain sebagainya. Bahkan micin sama garam itu sebenarnya bermanfaat. Nanti ketika kita nanam sayur, petikannya itu dibawa ke dapur lagi. Semuanya siklusnya seperti itu di pertanian. Jadi itulah istilahnya di pertanian itu terintegrasi. Jadi kuncinya itu adalah lahan yang baik, ya bibit yang sehat itu. Jadi katanya kakak dapat nyinggung nih, micin dan garam itu sangat bagus buat di tanaman gitu. Mungkin bisa diceritakan sedikit bagaimana sih caranya gitu ya, cara penggunaannya mungkin. Misalkan seperti micin, di sana kan monosodium. Monosodium itu ya memiliki efek perangsang untuk pembungaan. Itu maksudnya ke fase vegetatif. Kalau garam itu kan natrium klorida, tetapi bukan garam dapur yang ada gininya ya. Apanya? Yang ada yang anti gondok gitu. Yodium. Ya, yodium. Tapi garam laut. Garam biasa, garam Bali. Garam Bali berarti pada speknya berarti ya. Ya, itu natrium klorida. Jadi natrium ini dia memberikan efek seperti
tumbuh tanaman itu akan semakin gila. Jadi dia akan semakin cepat. Itu maksudnya di fase generatif. Sana misalkan yang bagus dikasih garam ini adalah tanaman jenis solanum atau cabai, terong kayak gitu. Itu jenis solanum dia. Nah itu. Tapi dosisnya tidak boleh over. Harus terstruktur lah. Misalkan dalam 1 liter air hanya dikasih 1 sendok. Tidak boleh baru. Jadi ada aturannya juga kayak jadi sebagai pertama akademik sebagai rumah tangga nih kan jadi bisa untuk menerapkan di rumah Merah nanti di depan saya tanamin dikit-dikit. Nanti kalau nggak ngerti saya hubungi di komen. Siap. Nah terakhir nih Bli ya. Jadi bagaimana sih Anda melihat dunia pertanian di Bali khususnya ini serta kemungkinan untuk para generasi muda yang terlibat di sektor ini Bli? Iya. Yang sekarang ya khususnya saya sebagai generasi muda, terutama di pertanian itu merasa sedih. Banyak sekali alih fungsi lahan yang terjadi, yang mengarah ke proses bercocok tanam yang abadi. Cocok tanam abadi ini dalam artian dia menanam sekali, tapi nggak panen-panen gitu. Misalkan seperti nanam beton. Banyak yang ditanamin beton, bukannya malah ditanam padi, tapi beton. Sawah terutama. Sawah itu sebenarnya tanah yang produktif. Saya sih berharap lahan pertanian kita itu sebaiknya dipertahankan. Karena isu kedepannya bahkan dunia yang mengatakan yang sekarang isu yang paling menakutkan adalah isu pangan. Kedepannya itu perang bukan lagi tentang teknologi, tentang kecerdasan dan lain sebagainya, tetapi tentang isi perut, yaitu tentang pangan ini. Jadi kita sebagai negara agraris kok malah kebalik. Semestinya kita apalagi Indonesia ya, apalagi Bali mempunyai kultur sendiri yaitu subak itu. Dan yang dulu setelah saya kupas itu Bali dia mampu swasembada pangan sebelum revolusi hijau ini masuk. Jadi yang sekarang ini saya sangat sedih melihat situasi pertanian kita dan petani kita yang sekarang kesejahteraannya makin menurun. Apalagi seperti yang sekarang ini, harga pangan terus murah. Di samping itu juga, tetapi ketika saya menyuarakan tentang harga pangan murah, itu banyak sekali orang-orang yang berbicara ketika mahal petani itu sombong loh gitu. Nggak ada petani sombong. Yang sombong itu adalah tengkulaknya. Dia yang mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Bahkan yang saya ada rasa bangga, tetapi ada rasa sedih. Banyak teman-teman saya generasi muda Bali yang lebih memilih bekerja di luar negeri. Itu. Tetapi saya bangganya mereka saya harapkan mereka setelah kerja di luar negeri itu dia pulang ke Indonesia atau ke Bali, dia praktekkanlah ilmunya itu. Ayolah berbagi ke kita bangkitkan lagi pertanian kita. Bahkan saya hampir berangkat ke Jepang, tetapi saya tunda dulu. Gitu. Saya tunda dulu, saya selesaikan dulu masalah saya di pertanian di Bali gitu. Nanti kalau perlu saya belajar, nanti saya pasti akan terbang ke sana. Bahkan kemarin saya sama bos saya diminta untuk ke Australia. Tapi setelah saya menyelesaikan tugas-tugas saya di sini gitu. Nah, di samping pembangunan, perubahan kawasan hijau. Ini saya titip pesan kepada para pemangku kebijakannya. Untuk kawasan hijau, tolong diperkuat. Biar enggak seperti ada di suatu wilayah, ada pelang kawasan hijau, tidak boleh membangun. Tetapi di samping itu ada proyek. Itu gimana? Ya, tolong diperkuat. Kita jaga loh bumi Bali kita. Yang dimana Bali itu adalah bantu ayah lindungi ibu. Ayah akasa, ibu pertiwi, kita sebagai anak-anaknya sebagai penjaga bumi saja. Yang mana kita tidak akan abadi. Suatu saat kita akan pergi gitu. Jadi sebagai generasi muda, untuk para pemuda yang ada di seluruh Bali, saya harap ayo kita jaga bumi Bali kita. Dari sektornya masing-masing, ada yang di sektor kelautan, peternakan, ayo kita bersatu gitu loh. Jadi jangan jual lagi lahan kita. Ya, itu sih. Baik, kita sampai terdiam nih, luar biasa sekali memang semangatnya Bli Komang Edi Juliana. Dan semoga saja setelah podcast ini juga makin banyak nanti pemuda Bali, generasi muda itu tertarik ya Bli ya, terenyuh untuk mencoba di bidang pertanian tentunya. Karena sekali lagi ke depan kita yang kita sangat perlukan adalah pangan, betul sekali Bli.
Dan jadi itu tadi perbincangan kita sahabat Bikom dari awal sampai akhir. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Mohon maaf apabila terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Saya Dewi Lestari, saya Asih, dan narasumber kita Komang Hedi Juliana pamit undur diri. Sampai jumpa di Bikom selanjutnya.